Tapi ini bersangkutan dengan sponsor. Tapi jangan marah ya. Ini kan gue mentertawakan diri gue ya. Oh iya. Gue mentertawakan diri gue. Kan itu Iforte mempersembahkan gitu kan ya. Gue kan sok iya aja gitu ya. Sok ngerti aja nonton pertunjukan gitu kan. Lah kalau dia cuma si doge aja, gue tahu dia dari mana. Kalau dia udah nyampe di butet, gue udah tahu. Karena kalau di, aduh, noni bukan butet. Sabar ngapa? Keren, si doge. Dia si dogenya kan lama si doge, gue udah gini. Buruan nyampe ke rap nih, gue pengen tahu jawabannya. Udah deh, pokoknya itu gue sih cuma mau bilang begini ya, itu pemain-pemain film perempuan di film Siapa Dia. Selamat ya. Kalian si tidurnya nyenyak sekali. Kenapa tidurnya nyenyak? Ya, itu sebuah pemeran perempuan di situ kan beradegan bersama Nicholas Saputra. Oh, iya. Semuanya Giselle belum lo bahas. Nah, sama gue juga mau bilang deh, sama Iforte, ditulis dong di Megatron, ini tuh hikayat apa dari daerah apa gitu. Jadi kita tuh nggak repot bak buah manggis. Halo? Capek deh. Udahlah, gue harus tahu ini baju siapa yang bikin, desainernya. Banyak banget kegiatan gue malam itu. Udah gue lecet. Udah gue mesti so centang biar dilamar. Selamat pagi semuanya, sehat-sehat. Coba kita deketin dikit layarnya biar tulisannya kebaca. Maklum, mata-mata ajaib. Oke, coba kita absen. Sudah ada siapa dari Palu? Cut Alisa, kemudian ada Suki, ada Ratna, ada Rally, ada tim Diki. Hai, selamat pagi Diki dari Medan. Cepet banget ini bergulir. Hai OMJ, hai Rudy, keluarga Bintaro, selamat pagi juga. Mon chéri amor, dan kita persembahkannya yang dirindukannya. Kumaha sadayana. Selamat pagi Amelia, Eti, Arabella, Kiki, Yulpus, Hayan, Dina, di mana nih geng duet pagi hari ini yang merapat di TikTok Dave Iwet siaran pagi. Sehat-sehat ya. Hai David, hai Uni, Dwi, Hawi, Hani Joseph. Sehat-sehat pagi hari ini ya. Dorin, hello Glenda. Hai Liv, Eta, si Kamimoto, oke. Hai. Aku kembali menggunakan mug dari Mrs. Potter Bali nih. Ini hadiah Natal aku yang dilukis pakai tangan, lukisannya tuh beda-beda. Nih, jadi shout out buat geng duet kita Devi yang ada di Bali. Dia punya pottery class namanya Mrs. Potter. Hai you. Hai, selamat pagi. So good to see your face again. So good to be back. Kurang yakin tapi nggak apa-apa. Kita afirmasi dulu aja. So good to be back. Hai everyone, selamat pagi. Miss me much. Walaupun agak bindeng ya, tapi kayaknya pendar lampu cahaya lo, gue kok kayak di ruko ya kayaknya ya, kurang kuning gue deh. Sih gue nggak pakai lampu ya, biasa handphone konser aja. Lo kayak putih banget sih, kurang warm ya. Nah, salah lagi. Biarin. Dia siapin dulu lampunya, aku mah ya udah apa adanya aja. Lampu di rumah kayak gini kita ya udah. Nanti kalau jatuhnya putih ya udah, nggak masalah. Gimana nih kabar semuanya? Kemarin tetap 1 juta likes ya. Nggak ada yang kurang ya.
Heeh. Hebat ya geng duet ya. Bagus, Geng duet bagus. juara. Itu ibarat kalau di kelas geng duet itu juara. Itu namanya integritas. Walaupun tidak ada yang ngawasin, tapi tetap dikerjakan. Ya, itu integritas. Sesuatu yang jarang terjadi lagi di dunia modern seperti sekarang ini. Ya, nggak kedengeran lo ngetok gitu, kenapa ya? Oh, masa sih? Nggak kedengeran lo bunyinya lo. Ya kalau gua di sini suaranya kayu, gue boneka kayu dong, Cin. Pinocchio dong gue siarannya ya. Ih hebat, 1,1 juta malah. Artinya teman-teman semua di sini you are giving yourself 1000%. Sesuatu yang juga jarang di zaman modern seperti sekarang ini. Mungkin efek kan kalau kita rakyat jelata kalau kerja itu memberikan 1000%. 1000% itu kan 1000 ya, 1000%. Kalau lo mungkin sudah terbiasa 1000 itu di bawah standar buat Kak Iwet ya. Lo tuh selalu ngasihnya tuh 1500 gitu ya. Iya. Itu sebabnya Kak Iwet kemarin tuh kan daya tahan tubuh menurun ya. Iya. Sehingga apa sih yang terjadi sama Kak Iwet kemarin? Coba dong diupdate. Pingin tahu. Dibantu temennya yang udah mulai kelelahan ngejawabin DM. Dibantu. Oh gitu. Makanya matiin aja DM-nya, udah gua kata. Jangan, nanti kalau kode-kode di udara suka nggak ada yang nangkep Kak Iwet. Oh gitu. Jadi gue tuh sakit berarti mulai dari hari Jumat gue nggak masuk ya. Yes. Nggak masuk, iya izin siaran Jumat. Gue itu ke dokter berarti hari gini. Gimana nih ya mulainya bingung. Lo pergi ke dokter itu hari Jumat, Wet. Emang Jumat ya? Karena lo tuh udah sakit dari Kamis. Oke. Sebenarnya lo udah mulai under the weather itu dari Rabu. Betul. Sebenarnya sih udah nggak enak badannya tuh dari rentetannya kan tuh 17 Agustusan. Malamnya kan kita party dulu tuh 16. Yes, betul. Nah dari situ tuh gue udah mulai gini nih. Gue menemukan sebuah pattern. Satu, gue nggak bisa acara malam-malam, paginya gue acara lagi. Itu nggak bisa, udah gitu ya, nggak bisa. Terus kemudian yang kedua adalah gue ketularan orang sebenarnya di hari Senin atau Selasa gitu. Senin atau Selasa tuh ada satu acara yang gue datang. Terus gue ketemu orangnya bilang, aduh gue lagi nggak enak badan nih, tadi habis habis suntik multivitamin segala. Terus gue tepok gitu dia, aduh cepat sembuh ya gitu. Ternyata itu tuh cukup cepat langsung kena gue karena badan gue juga lagi lemah. Nah, gue sakit itu Jumat, gue belum ke dokter. Gue ke dokter tuh Sabtu ternyata. Apa Jumat ya? Jumat. Iya, sakit dia. Jangan dong. Jumat. Nah, Rabu sama Kamis tuh kan kacau ya hidup kita ya. Terutama hari Kamis tuh gue kacau banget. Itu udah puncaknya tuh. Badan gue ngambek. Jumat gue tumbang. Gue lupa deh gue ke dokter apa enggak. Gue ke dokter kayaknya Jumat. Terus kemudian hari Sabtu gue ke dokter lagi. Apa hari Minggu gitu. Terus nggak ditemukan apa-apa. Gue udah tes darah, gue udah minum obat, antibiotik, tidak ditemukan apa-apa. Terus udah gitu antibiotiknya juga udah habis hari ini. Yang lucu adalah tenggorokan gue baru sakit sekarang. Oh, jadi waktu ke dokter itu lu dianalisanya apa? Common cold? Is it or? Ini ya, gue udah sempet agak pingin gue bentak juga dokternya. Lu gila ya, dokter udah meriksa lu mau bentak. Gue tuh suka, aduh,
Enggak, bukan. Maksud gue gini. Dokter yang pertama tuh dia cuman bilang dokter UGD soalnya. Dokter UGD dia cuman bilang kayaknya, "Oke, Bapak, saya kasih coba obat dulu ya, Pak. Nanti kalau misalnya ternyata masih sakit, Bapak balik lagi ya." Oke. Gue nurut aja karena gue pikir udahlah, dan gue langsung suntik multivitamin loh, Dave. Begitu gue habis suntik multivitamin, dikasih obat segala macam, itu nggak sembuh. Gue datang lagi ke dokter. Nah, itu yang gue agak gini. Dokternya itu juga kayak bingung gitu. Oke, Bapak sakitnya gimana, Pak? Terus gue kasih tau sakitnya gini, 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 gini. Dia cuma mengulang lagi. Oke, jadi Bapak sakitnya ini ya. Terus gue cuma gini, iya. Terus udah gitu, ada lagi yang dirasakan, Pak. Rasanya begini, begini, begini. Diulang lagi sama dia. Jadi Bapak rasanya gini, 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 gini ya. Iya. Dah, oke, saya periksa ya, Pak. Iya, diperiksa. Oke, Pak. Dah. Nggak ada apa-apa, dia nggak ngomong apa-apa, dan gue juga udah malas ngegali. Jadi gue udah kayak serah lo deh, Nyet, gitu ya. Terus gue cuma bilang ini, saya mau sembuh ya, gue cuma ngomong gitu. Terus dia bilang katanya, "Iya, Pak, saya kasih antibiotik ya." Iya. Terus dia bilang ini, "Pak, mau nggak tes darah lengkap? Saya takutnya dengue," dia bilang gitu, DBD. Oke, tes darah lengkap. Udah, tes darah lengkap, hasil darahnya keluar, baik-baik aja semuanya, tidak ada tipes, tidak ada dengue. Cuma memang ada inflamasi gitu. Udah. Terus gue udah diem aja kayak nggak ada apa-apa nih gitu ya. Dikasih antibiotik, gue habisin sampai hari ini belum sembuh juga gitu. Terus abis itu hari Senin itu gue ke dokter lagi, ke dokter Erwin, dokter gue. Dokter Erwin, terus gue bilang gini, "Saya sakit nih," gitu. Terus dia bilang gini, "Oke, saya mau tanya coba kegiatannya kayak apa kemarin." Terus gue ceritain gini. Terus dia cuman gini, "Pak, ada satu hal, Pak. Bapak tahu nggak? Kalau kita berpindah-pindah tempat, badan itu stres." Gitu ya. Berpindah-pindah tempat tuh badan stres. Kalau berpindah-pindah tempat dalam jangka waktu yang rapat, itu stresnya bisa double, bisa triple. Gitu. Terus sebenarnya selama ini Bapak tuh udah saya kasih vitamin yang udah paling bagus semuanya. Udah top of the line. Udah top of the line, Pak. Udah nggak ada yang bisa ngalahin vitamin yang saya kasih. Dia bilang gitu. Harusnya sih Bapak nggak mungkin nih sakit begini. Ya, kecuali Bapak forsir badannya. There you go. Ya. Terus dia bilang gini, "Saya tahu kalau saya bilang diaturlah jadwalnya, pasti sulit ya, Pak ya." Sulit. Gitu. Terus jadi saya juga bingung nih mau ngasih tahu Bapak gimana, dia bilang. Nah, itu dokter yang bener tuh. Iya, banget. Dan gue juga diem. Maksud gue kayak, iya, karena dia tahu gitu. Lo mau gue bilang kurangin kesibukan lo, gue nggak tahu deh lo bisa ngurangin apa enggak. Karena rata-ratanya Iwet ya, I don't know about geng duet ya. Kalau kita tuh mendapatkan saran dari dokter dan sarannya itu as common as kecapean nih Pak, kurangin pekerjaannya, kita jadi defensif kan. Banget. Kita suka gini, andaikan lo tahu ya, gue tuh nggak bisa mengurangi pekerjaan gue. Lo pikir gue nggak pengen nggak kerja, pengen careless gitu ya? Pengen, bener. Iya, bener. Jadi dia cuma bilang gitu. Jadi saya cuma kasih tahu logikanya aja ya, Pak, bahwa pindah tempat itu badan stres. Ketika berpindah tempat dalam waktu yang sangat mepet, itu triple stresnya. Sebenarnya yang pas terakhir kita foto, hari terakhir yang kita foto terus kita pergi ke premier itu hari apa ya Iwat ya? Hari Kamis itu. Hari Kamis itu jadi hari Kamis teman-teman, gue sama Iwet itu ada pemotretan, kita ikut serta, kayaknya zaman sekarang sih udah nggak apa-apa lah ya di spill. Kita ikut foto, duet foto untuk profil majalah Time Place untuk perayaan mereka ke 100 tahun. Ya. Bukan perayaan 100 tahun, Dev. Apa sih, Bo? Terbit edisi ke-100. Oh iya. Terbit majalahnya edisi ke-100. Sebenarnya diajak Iwet, terus Iwet ajak gue, dia kesian ya kelamaan di rumah, biar keluar rumah deh si Dave. Diajak nih gue, pakai baju bagus, pakai jam mahal. Gue dapet itu foto tuh, Iwet udah bilang gini,
diundur deh, jangan hari ini, kayaknya jadwal gue nggak bisa dong bro, karena fotonya udah Mm-mm. janjian 3 bulan ya. 100 tahun Mm-mm. kelamaan, 100 episode, 100 edition, 100 edition. Mm-mm. Ya udah, pas Iwet datang telat, memang dia datang dari meeting naik ojek untuk Mm. berwaktu. Dari waktu Mm-mm. dia datang aja, ya gue sih udah datang dari jam 3 lah ya, bikin rambut, make up, wawancara, nak nu gitu. Pas Iwet datang, dia udah high tense banget tuh, yang udah, yuk, yuk, biar cepat, biar cepat. Karena dia masih mau nguber premier filmnya Nicholas Saputra, Siapa Dia, Ah, jam 7 malam. ah, Ya ah. kan, gue sih udah santai, Betul. relax aja. Dan itu kan lu udah tegang banget tuh. Gue sih bisa merasakan ketegangan lo. Ayo dong buruan. Oke, gitu. Dan lu di sebelah gue sepanjang premier, walaupun lu sudah pakai masker, gue bisa mendengar suara lu tuh bindengnya tuh tingkat dewa. Ah, ya, betul. Iya, dan itu ketegangannya bukan ketegangan, tapi jadwalnya dari pagi tuh. Bukan cuman sebelum itu. Jadi dari pagi tuh gue udah pindah-pindah tempat, udah meeting kemana-mana. Jadi ya udah, terus udah kejadian tumbang. Akhirnya gue putuskan hari Jumat itu Sukma jam 6 pagi gue suruh pulang. Lu pulang nggak usah kesini. Hmm. Dan gue langsung silent treatment kepada semua orang. Itu adalah hal pertama yang gue lakukan, karena begitu gue menjawab satu orang, orang lain pasti akan masuk, jadi semua gue cut off. I cut off everyone. Terus udah gitu gue itu hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Sampai Senin gue diemin semua orang. Nggak ada satupun yang gue jawab, nggak ada satupun yang gue balas. Lu Gitu. tidur. Gue tidur. Gue konsentrasi sama badan gue konsentrasi sama diri gue, I don't care. Hmm. Bagus. Gitu. Karena kadang memang kita perlu begitu sih. Perlu egois gitu terhadap yang lain di saat kita sedang membutuhkan waktu only for ourselves. Betul sekali. Jadi iya gitu. Terus kalau ditanya apakah sekarang sudah sembuh, jawabannya adalah belum terlalu. I have to Proses. say proses. Kalau ditanya apakah gue sudah beraktivitas, Senin memang belum. Tipis-tipis sih, online-onlinean gue cuma bawa beberapa message kerjaan. Kemarin gue udah meeting sebenarnya. Gue udah meeting, cuman 2 meeting. Resultnya gue tepar malamnya. Kayak anak kecil ya, kalau mau ujian besokannya kelamaan belajar panas ya, Say. Benar. Jadi kemarin gue meeting, hari ini gue kayaknya ada meeting 2 lagi. Gue seneng sih, kemarin ada beberapa yang mau ngajak gue meeting, gue reject aja langsung, nggak mau, nggak bisa, nggak mau, nggak ada, nggak bisa, nggak mau. Iya, iyalah, Bo, daripada kenapa-napa, daripada kenapa-napa. Kayak gelas diisi air terus-terusan, tumpahlah. By the way, gue tuh lagi agak sensitif ya, jadi kalau mau bercanda hati-hati ya, daripada ntar gue snap. Gue galak banget, Div. Biasanya kita kalau sakit memang begitu. Iya, cuma ya, gue Karena bandingin sama waktu gue stroke, gue lebih chill loh. lo tau nggak kenapa? Nah, gue punya teori nih. Kenapa? Karena waktu kita stroke, Iwet, itu adalah pengalaman pertama kita mengalami sakit di titik klimaks itu, Wet. Terus? Kita kan udah lewat tuh titik klimaks itu. Nah, ya badan kan menyimpan trauma dong, Wet, baik emosi dan fisik. Nah, sekarang kita sakit sedikit aja yang mungkin kadarnya tidak sama ketika kita sakit yang klimaks itu, jika kita menghindari untuk menyebut nama penyakitnya berulang-ulang, ya kita agak takut lah, Wet. Oh, Ada ketakutan lah, Wet. ngerti.
karena gue tuh kemarin ngobrol ya sama teman gue gitu ya. Gue pernah lagi kumpul rame-rame sama teman gue. Terus gue beradu argumen lah gitu ya. Ada berselisih paham lah gitu. Terus gue kepanasan. Udah kepanasan, eh, badan gue nggak enak. Kayaknya entah mau flu, entah kepanasan. Terus gue mulai berdebar. Terus gue panik gitu. Terus teman gue tuh mengelus dada gue gini, tenang aja, tenang, biasa aja, nggak usah panik. Terus dalam hati gue gini, besokannya ketika udah lewat gini, nggak bisa, Bo. Gue ini pernah serangan jantung. Jadi ketika dada gue berdebar di atas kebiasaan, gue panik. Mau orang Oh, normal mungkin gini, lu tuh cuman kepanasan, tenang aja, tenang aja. Tapi badan gue menyimpan trauma. Jadi ketakutan gue tuh akan 2 kali lipat dari orang normal. Nah, mungkin hmm, itu yang terjadi sama lo. Mungkin ini tuh kalau orang normal gini, alah cuman flu biasa aja, lebay banget sih lo sensitifnya, sensinya. Bo, enggak normal. Karena lo udah pernah nyampe di trauma di situ gitu. You know, I think it's hmm, only logical. So, mungkin. give, yeah, give yourself some times. Ya, perhaps. Mungkin gitu ceritanya. Jadi 4 hari berarti ya, 5 hari, 4 hari. 5 hari. Iya. Tadinya tadinya gue mau mulai lagi Senin, cuman gue pikir nggak deh, gue nggak Hmm. mau paksain. Jadi ya udah, aku Oke. memutuskan untuk tidur. I don't give a care. Iya, dan Itu kalau lagi sakit ceritanya. tuh tidur enak ya? Enggak. Oh, lo nggak suka? Nah, sakit gue yang ini tuh kenapa gue kesel karena gini. Gue tuh kalau sakit nggak pernah kehilangan nafsu makan, Dev. Oh iya, nafsu gitu ya, gue juga. Gue Kayaknya, nggak pernah, nggak gitu. pernah. Nah, oh, lihat makanan tuh, Ah, yuk, ah. ya, yuk, gitu ya. Iya, iya. Bahkan makanan rumah sakit aja gue habek. Gue tuh nggak Oh, pernah pilih-pilih makanan. Gue nggak ribet lah kalau sakit. Tapi sakit yang ini adalah gue susah tidur. Jadi gue selalu kebangun malam. Yang kedua adalah gue nggak kepingin makan. oh pantes. Banyak yang berkomentar, geng duet bilang, aduh, Om Iwet langsung kurus. Iya, gue nggak kepingin makan. Bahkan gue udah coba kayak gue pesen makanan yang gue suka banget gitu ya, misalnya kayak dimsum atau bubur segala macam gitu, nggak bisa gue sentuh. Hmm, Mungkin itu yang bikin gue kesel. hmm. Karena lu kehilangan pleasure lu makan. Iya, iya, nafsu makan gue hilang gitu. Jadi itu yang bikin gue gini, ini kenapa ya? Kok gue nggak pernah nih kayak gini, kehilangan nafsu makan, gue nggak pernah milih-milih makanan. Kok sekarang kejadian begini tuh gue agak kayak nggak enak nih, gitu. Iya. Tapi, Udah suplemen udah gue minum, udah tenang semua ya, tenang, udah. Tapi ya gini, kemarin kan gue siaran sama Becky nih, menyapa geng duet di duet siaran pagi. Becky bilang memang lagi banyak yang flu, dan gue juga melihat surroundings gue tuh banyak yang pakai masker dan serat-serat. Jadi teman-teman juga jaga kesehatan ya, kayaknya udara Ya, dan cuaca ini, two things I think. Udara dan cuaca ini lagi nggak asik gitu ya. mm-mm. Plus juga situasi kehidupan kita secara emosional memang lagi roller coaster. Jadi no Ya, wonder ya, imun kita tuh lagi turun. Nah kan saat imun turun kita gampang lah sakit. Jadi please be very careful. Kemarin Becky juga mengingatkan hati-hati ya kalau di jalan kita ngalah aja. Banyak orang yang emosinya sumbu pendek. Which is also ya. true gitu. Kita tuh sekarang kalau mau bercanda sama rekan kerja, pilih-pilih tempat lah. Kalau nggak akrab-akrab banget, bercandanya dibatasin. Kalau nggak tepat-tepat banget, mungkin nggak usah gitu ya. Lihat-lihat situasi lah. Emosi orang nih sekarang lagi sumbu pendek semuanya. Bener nggak sih, Say? Betul, Hmm, setuju sekali. By the ya. way, kita update-updatean aja. Kemarin kita nonton film Siapa Dia, film yang seharusnya tayang sekitar Maret kalau nggak salah. Terus kemudian akhirnya tayang, sempet sempet nggak bisa tayang. Film yang dibuat oleh Mas Garin Nugroho, dibintangi oleh Nicholas Saputra. Kalau teman-teman geng duet mau menyaksikan film yang menghibur hati, ya, melihat Nicholas Saputra bernyanyi berdendang, silahkan ditonton. Tanggal berapa ya mulai tayangnya?
Oh, tepatnya gue nggak ngeh sih, Wet. Seingat gue gue nggak terinfo loh. Niko nggak bilang sama gue. Bukannya kalau abis premier besokannya teh langsung di bioskop? Enggak, kalau nggak salah 28 Agustus ya, besok kalau nggak salah mulai Oh, mulai tayang. Iya. Genre filmnya musikal, guys. eh. Kalau buat aku mah kalau film ada Nicholas Saputra mah udah genre filmnya apa kasep. Serah lu mau judulin genre filmnya apa. Eh, Kalau ada ya. Niko dengan tatapan tajam, teduh, misterius gitu mah ya udah kasep aja. Mana Barijong nontonnya di bioskop gitu kan, muka dia gede banget ya. Gue sebel deh sama Widi Sasono tuh ya. Kenapa? Widhi Mulia. Iya, Widi Widya Mulia Mulia tuh. Sasono, bener. Kalau Kenapa? gue kalau wawancara dia ya gue cuma mau bilang gini, apa rasanya Eh, Nek? apa tuh? Nanti spoiler gue. Oh iya, bener. Hah? Emang ada ya? Ada satu adegan di film itu gue gini, apa rasanya Wid? Oh Apa gitu. rasanya lu sudah melakukan satu hal yang diinginkan oleh semua perempuan di Indonesia ini terhadap Niko? Rasanya, gue cuma mau nanya gitu aja. Apa rasanya? Dedes ya, kayaknya nggak bisa banget gitu ya ngeliat dia ada di posisi itu ya. Iya, udah gitu kalau gue jadi Widi gitu ya kan, walaupun Widi sama Niko kan aktor profesional gitu ya. Pada saat take film itu gue salah-salahin loh biar diulang-ulang. Itu yang namanya aji mumpung, ya nggak boleh, nggak bisa, itu nggak Loh, bisa. kan gue aktor profesional, salahnya juga natural, salahnya natural. Itu sebabnya lo kagak diajak main film. Eh, tapi lu memperhatikan nggak? Gue pengen memberikan pujian ya. Di film itu semua mainnya bagus-bagus. Tentu aktor-aktor Mm-mm. Indonesia tuh luar biasa. Tapi Mm-mm. beberapa nama yang pada saat menyaksikan film itu, walaupun gue terlambat nontonnya 20 menit. Jadi gue masuk itu udah adegannya Monica Tatalea. Nggak usah disebut adegannya, nggak usah. Iya ada Monica, Monita, bukan Monica. Monita Tahalea. Monita Tata Tata Monita Monita Idol. Iya, Tahalea. Tahalea. Monita Terus, Tahalea. Itu eh, eh, jadi depannya gue nggak dapet tuh. Tapi ada beberapa penampilan yang membekas banget di hati gue. Satu, Sita Nursanti. Sita Nursanti. Ya, gue tahu porsinya dia di film itu nggak banyak. Mm-mm. Tapi di scene yang ada dia, gila ya nih perempuan ya. Ekspresinya, wow. Wow, wow. Gue tuh paling nggak bisa wet sama orang yang nggak dapat dialog, Eh, tapi eh. dia mencuri perhatian di layar yang rame-rame. Kayaknya tuh walaupun Eh, jejeran rame-rame, lo tuh langsung zoom in ke dia. Karena ekspresinya eh. tuh manggil gitu. Oh, Pasti lo lupa kan scene-nya yang mana kan? iya, lupa lagi gue. Nanti nonton Ada ulang, ya? cari mukanya Sita Nursanti. Sita, Oke. Sita Rida Sita Dewi. Iya, Iya. ngapa mesti dijelasin lagi sih? Ya siapa tahu lo nggak tahu Sita Nursanti yang mana. Tahu, Ah. gila ya. Yang kedua adalah Morgan Oy. Oh iya, Morgan. Ih, Eh. Morgan, lo kenapa jadi keren banget sih sekarang di layar kaca, Morgan? Di layar 21? Morgan, di layar apa ya? Layar Layar lebar. lebar. Layar lebar. Morgan Oy. Terus Bacanya bukan Morgan Oy, ternyata Morgan Wi ya? Morgan Oy. Oy. Eh, eh, Morgan, anaknya sulung. Iya, eh. udah pecah manajemen. Anaknya siapa lah, gue lupa. Lu kayak nenek-nenek. Nanti kita lagi siaran. Gitu, Terus, Morgan Oy. Cakep ya wetnya. Dan dia kan, dia eh, perannya banyak tuh, beda-beda adegan gitu. Dan di eh. beda-beda peran itu tuh, nyebelinnya beda-beda loh. Lo perhatiin nggak? Eh, 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 eh. Tingkat nyebelinnya tuh kayak keripiknya Maicih gitu.
Di sini Oh, beda, di sini beda, di sini beda. heeh. Ih, pengen dipitas deh si Morgan gitu. Gitu. Morgan Gue nggak Wee. nyangka lo. Gue nggak nyangka lo sampai bisa sedalam itu lo menganalisanya lo. Lagi. Kan Coba gue lagi. nanya sama lo tahu nggak Iya, ini iya, siapa? Terus kan lo nanya iya. siapa emang? Gue gini, Morgan Heeh, Wee. Terus lo heeh. gini, hah? Kita bisa berubah-berubah begitu ya? Iya, gitu. Iya, iya Terus benar. sama Heeh. satu lagi, ini akan menjadi pengingat gue kalau gue malas olahraga, gue akan gini. Heeh. Ingat Dave, jangan sampai kalah sama Dira Sugandi. Udah itu aja. Gue rasa Dira Sugandi ya waktu ditawarin sama Mas Garin, Dira mau nggak main film sama gue? Mau gitu. Jadi apa nih? Jadi ini ya. Oke, gue pakai bajunya begini ya. Lo atur deh Dira. Iya, dan Dira tuh Leo loh. Nah ya udah, makanya I understand. I understand very well. Bajunya gini ya, enggak ah, gitu. Gue mau memperlihatkan otot-otot gue. Gini aja ya. Oke, Iya, bisa. iya. Gitu. Dira Sugandi. Kalau nggak gini Mas Garin. Dira main film sama gua yuk gitu. Adegannya Ya. buka baju nggak? Kalau nggak buka baju nggak mau ah. Iya, gitu. Nah aja gue udah capek-capek nge-gym tiap hari gue, gue squat, gue push up. Si lihat dong. Dira Sugandi ya. Oke. Terus siapa lagi? Sama ini Ariel Tatum. Ariel Tatum kenapa menurut lo? Sensual. Dia tuh gila ya. Dia tuh bener-bener simbol ya. Adalah simbol ya. Ariel Tatum tuh ya. Ariel Dahsyat Tatum. dia tuh. Iya, Ariel Tatum tuh menurut aku dia tuh kayak nyai penggoda gitu. Iya ya. Dia diem aja udah godain gitu kayaknya ya. Iya, iya. Dia tuh kan kalau kalau nyai penggoda yang elegan itu kan Happy Salma ya, yang iya kan? Lo paham Iya, kan? iya, iya. Happy Iya, Salma iya, kan iya. juga menggoda dalam diam, iya kan? Iya kan? Nah, ini tuh turunannya nih, Ariel Tatum tuh dia nggak menggoda dalam diam, Bo. Dia berusaha menggoda dengan caranya dia. Jadi ketika dia bergerak itu gerakannya itu intensional. Nyai ya dia tuh ya. Dia itu ibarat nyai yang udah ikut kelas kumon dari 3 SD ya. Jadi dia paham gitu cara cepat memikat lo gitu. Oke. Lu nonton? Menggoda dengan aura ya. Baik. Nonton. Oke. Udah deh, pokoknya itu gue sih cuma mau bilang begini ya, itu pemain-pemain film perempuan di film Siapa Dia, selamat ya. Kalian pasti tidurnya nyenyak sekali. Kenapa tidurnya nyenyak? Ya, itu sebuah pemeran-pemeran perempuan di situ kan beradegan bersama Nicholas Saputra. Oh, iya. Semuanya loh, Giselle belum lo bahas. Semuanya Giselle belum loh lo bahas. rata. Ya, mulai dari Iya. Monita. Nanti kalau kebanyakan katanya spoiler. Monita, Giselle, Ariel Tatum, Happy Salma, Widi Mulia, Sasongko, siapa meneh? Dira. Kan biasanya kan gitu ya, kita tuh kan pasti menikmati gitu berlabuh di pelukan bicep seorang pria tuh kan kita kan kayaknya gitu ya. Itu juga gue kalau syuting gue akan ngulang-ngulang sih. Enggak itu udah bagus, enggak ulang, gue tuh kurang sempurna. Itu menurut lo ya. Iya. Oke, sekarang kita beralih. Jadi Siapa Dia tunggu di bioskop tanggal 28 Agustus 2025. Sasono. By the way, Sasono bukan Sasongko. Lanjut. Harusnya kan gue nonton Sabang Merauke tuh ya. Lu rugi. Gila ya. Gegap gempita ya. Lu rugi. Gimana tuh ruginya tuh? Coba gimana tuh?
Lo harusnya kalau mau sakit lu buka kalender. Tanggal berapa lu mau sakit. Jangan lo sakit pas pertunjukan PSM kalau kata ponakan gue. PSM tuh adalah Pagelaran Sabang Merauke. oh disingkat. Itu tuh singkat PSM. Emma tuh gini, Pi kamu nonton PSM? PSM apa ya? Oh Pagelaran Sabang Merauke. Iya non, itu teman-teman aku pada nari, aku pengen nonton. Lah kan kamu nggak bisa. Iya deh, tahun depan deh ya. Iya iya deh, gitu. PSM. Oh, PSM. Terus apa tuh yang lo lihat tuh? Hah. Itu tuh ya salah satu malam terindah yang akan masuk ke dalam memori feel good folder gue. Sebentar, sebentar. Ini yang bikin feel good memori indah itu adalah PSM-nya atau adegan pegang-pegangan di mobil. Ada aja yang laporan sama gue. Ada aja yang laporan sama gue di screenshot. Nih juga geng duet, lo tuh mesti hati-hati sama geng duet. Mereka tuh cepu, ya. Gue mah kasih tahu sama lu. Mereka tuh cepu. Waktu lo post itu di screen cap ya, dikirim ke gue. Mas Iwet temennya nih nakal pegang-pegangan tangan. Nah, jadi mau gue tanya, yang bikin bagus tuh PSM-nya apa adegan sebelum? Gimana ya Kak Iwet? Ya kagak lah. Gimana nih? Itu yang gue mau klarifikasi aja sih sebenarnya gimana? Sorry, dua hal ya. Geng duet lo gak usah cepu deh. Yang kedua, gue tuh dipegang bukan cuman sebelum, sesudahnya juga. Oh gitu. Jadi udah nih official. Yo, official. Pilares sekali gue, official Pilares. Oh gitu ya. Jadi masuk feel good memory nih ya. Oke. Yeah. Kenapa nih feel good memory-nya nih? Coba kalau boleh tahu. Well, okay, of course ya. Seperti lo tahu kan, Wet, gue tuh kan suka sekali nonton. Gue kan anak budaya ya. Gue kan anak A4. Gue tuh suka nonton pertunjukan. Gue tuh suka nonton pagelaran. Gue suka nonton yang kayak gitu-gitu tuh. Karena menurut gue beda rasanya daripada cuma nonton TV atau nonton bioskop. Itu kan interaksinya langsung. Udah gitu kan skalanya gede banget gitu. Ceritanya bagus, penarinya banyak, suguhan keindahan matanya tuh beragam gitu. Ceritanya dibuat detail, penarinya tuh bergeraknya tuh semua tuh detail banget. Bajunya bagus, suaranya bagus, tata lightingnya bagus, penontonnya nggak semua bagus, tapi nggak apa-apa deh gitu. Maksudnya gimana? Penontonnya nggak semua bagus? Maksudnya penontonnya nggak semuanya tertib gitu, tapi ya udah deh gitu ya. Ya udah deh, kita masih belajar apresiasi tontonan gitu ya. Ya, tapi all and all it's a very beautiful night. Klimaks gitu. 3 jam tuh nggak berasa. Oke. Gue DM Yura kan besokannya, Yura aku nonton kamu semalam, beautiful performance, simply magnificent gitu. Nggak dibales, mungkin Yura masih capek. Eko jatuhnya netizen. Eko jatuhnya netizen. Gue nyesel deh, tapi ada dorongan pengen DM gitu. Siapa deh si Yura. Aduh capek. Aku tuh masih sakit loh. Jangan dibikin terbahak-bahak. Udah repot nano simply magnificent. Apalah nano. Nggak dibales.
Gue tuh sempat insecure loh, Nek, gitu kan. Kan gue ngerekam ya, kan, kan gue dikasih tiketnya kan gratisan ya, diundang ya. Kan Aduh Tuhan, ya Allah Gusti. tempat duduk gue agak jauh, wet gitu, dan kemampuan handphone gue kan terbatas ya, bukan handphone konser. Jadi udah gue zoom maksimal tuh pas adegannya Yura Yunita pakai bajunya Sebastian Gunawan. Di mata gue tuh itu bening, jernih gitu. begitu mau lo edit, ngapa pixelate? Gini. Kayak robot Roblox. Terus gue gini, pas gue lihat gitu, teman gue juga udah bilang gini, itu pecah. Gue kan nggak peduli setan ya, gini, enggak, ini bening kok, bening gitu, udah auto gitu ya. Pas gue edit, ini kenapa Yura kayak pemain ekstravaganza, kayak pendarnya tuh nggak dapet, bodoh gitu, tetap aja gue upload. Apa gue tuh sempet sensi, apa karena gambar gue jelek ya jadi si Yura nggak nonton. Gue DM deh gitu, just in case dia nggak nonton gambar gue gitu, Yura gitu. It's okay, bagus banget suaranya dia, Cin. Yura nyanyi 3 lagu kalau nggak salah ya. Sama lagu Tanah Air gitu. Gitu. Bagus. Bagus. Seneng ya, seneng. Seneng. Sama kan, gue tahu lo kan nggak nonton ya. Adegan favorit gue, tanya dong adegan favorit gue. Oke, adegan favorit lo apa? Pada saat lagu itu kan Hikayat Nusantara, jadi kan dari rupa-rupa Indonesia dari Sumatera turun ke bawah naik lagi ke atas ya. Gending Sriwijaya. Oh, lo suka adegan Gending Sriwijaya? Gue tuh? suka. Kenapa tuh? Itu Palembang berarti kan ya? Itu Palembang. Itu masa keemasan kerajaan Nusantara. Betul. Sriwijaya. Jadi dua raja sama ratu nyanyi di atas balkon, di atas tangga gitu, digiring masuk. Namanya kalau nggak salah Gabriel deh pemainnya tuh. Gabriel yang laki yang perempuan? Gabriel laki-laki dong, bro. Oh iya bener. Oh iya berarti Gaby. Gaby. Kan ada Gaby yang perempuan. Oh iya bisa jadi. Gaby Jomelon perempuan. Ya juga, lo nggak salah. Iya bener. Terus? Dia pakai baju ya, jubah gitu, wet, berdiri di atas tangga. Jubahnya, ya, jubahnya itu panjang menjuntai dari dia naik tangga. Itu jubah nggak bergerak, kan kadang jubah tuh suka gitu ya, Iwet ya. Kalau dia nggak dibikin berat, itu tuh dia nggak kokoh gitu. Ini jubahnya nggak bergerak, jubahnya tuh terjuntai sempurna. Kok gini, siapa yang bikin nih jubah ya? Dani Satriadi. Oh jadi itu melibatkan desainer tuh baju-bajunya tuh. Desainer IPMI semua terlibat, Kak. Oh iya. Yes. Yogi juga terlibat. Yogi nggak? Lah kata lu bilang tadi semua. Ya nggak semua ternyata. Cosilatu. Sebel banget gua sama lo, capek deh. Iya. Mungkin Yogi sebagai ketua nggak ada waktu kali. Gua nggak ngerti dah. Pokoknya karena emang Yogi ketua IPMI sekarang. Dia ketua IPMI cuy, makanya gua mau temenan sama dia. Kalau nggak ada prestasi sih gua ogah temenan sama dia. Enteng. Iya. Aduh, temenan sama gue harus prestasi, say. Kalau enggak, aku males. Iya. Oke, lanjut. Dani Satriadi, Cuntai. Gending Sriwijaya itu Dani Satriadi. Malin Kundang, Taufan Purbo itu pakai bajunya Ivan Gunawan. Oh wow. Nah, Taufan Purbo tuh gue favorit tuh. Bagus suaranya. Yura itu pakai bajunya Sebastian Gunawan. Dia nyanyi Mahadewi, baju hijau itu Sebastian Gunawan. Sama baju terakhir yang bulu-bulu tuh, itu tuh Papua itu dia Sebastian Gunawan. Oh, oke. Lu tahu baju-baju itu dari siapa tuh? Apa ada kredit title-nya kayak duet with gitu? Nah, saya kalau bajunya Yura, gue udah pernah lihat dia posting waktu fitting. Oh iya. Di Butika Seba. Apa Seba ya yang posting ya? Gue lupa deh. Nah, sayangnya kan kalau kita nonton Broadway kan begitu datang duduk kan kita dapat booklet ya. Nah ini enggak. Jadi gue search di internet.
Oh, Gue bajunya siapa search di aja internet. nih gitu. Cosilatu, Era Sukamto, Gea Pangabean gitu. Itu semua terlibat tuh. Jadi bajunya tuh bagus-bagus, Wet. Very beautiful. Dan lo kan bisa lihat ya, panggung segede gitu, kristal yang dia pakai, yang desainer bikin, itu kilapnya beda dari penari yang rakyat, yang kayak penari yang ensemble gitu, yang cuman jadi semut, yang cuman jadi rakyat gitu tuh kilapnya tuh beda, Wen. Kan kalau 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 main cast itu kilapnya tuh kayaknya tuh lu ketimpaan rumah kunang-kunang gitu. Bagus, kilapnya beda kok. Jadi lu Oh, tahu oke. ini baju mahal gitu. Ah, Ada buklet. jadi ini bener-bener Katanya ada buklet. Oh, mungkin gue di bangku rakyat ya. Mungkin buklet di bangku yang VIP kali ya. Jadi gue nggak dapet buklet. Well, anyway. lu tuh diamond gila. Iya, tapi nggak dapet tuh gue buklet, Nek. Oh, oke, oke. Terus ya, Bentar deh, kok lu nggak kedengeran ya? Kalau tepuk tangan, ketok meja, gue bingung deh, kenapa ya? masa sih Heeh, nggak kedengeran? nggak kedengeran loh. Mungkin ada noise reduction kali. Ini di luar ada pengajian, Oh iya, dengar nggak? nggak kedengeran. Bersih, bersih sekali. Oke, lanjut terus udah Oh, gitu. tapi suara gue kedengeran kan? Nggak kedengeran. Dari tadi lu nimpalin gue cerita lu ikutan tular. Gue denger bahasa kalbu. Sebel ya gue. Terus ya, Oke, terus lanjut. ya, terus ya. Kan itu ada punakawan ya, Semar, Petruk, Gareng gitu ya. Dari pertama datang, Peter, kan Peter. Si Peter tuh si Peter. itu kalau di Belanda Peter, kalau di Jawa Petruk. Gue dari pertama masuk Bener, gitu ya, terus? gue ngedengar si punakawan ini, kok suaranya familiar ya. Terus gue simak gitu, kok kayak Indra Bekti ya suaranya ya. Tapi I Bekti wasn't, itu. iya I wasn't sure. Gue Google, bener loh Bekti. Sama satu yang kurang ya, mungkin kan Shelly itu yang kerja di Iforte temannya Becky. Shelly juga tadi pagi DM gue, Shell, next time kameranya tuh harus sesekali nguber gambar close up di Megatron gitu. Jadi kita tahu kalau Mulai atur. Kalau Lo bener-bener boleh. kayak netizen. Lo bener-bener kayak netizen. Kayak udah nyet, terima aja lu tuh cuma penonton. Iya bener, Ya. lu ribet Tiket lu banget, gratis, gitu. ya. Bukan Lu juga lagi beli Kak. kagak. Bukan ya. lagi. Ngapain lu atur-atur, ya. Ntar posting, gue collab, Cin. 2 collab tuh, Cin. Tuh, plus TikTok, Cin. Tuh, 3 tuh, Cin. Aset sosial media gue tuh, Cin. Ya. Lah itu memang lo demen. Kalau Enggak, bukan Cin. demen, karena gini Enggak. anjing nggak ada postingan ya udah deh nggak apa-apa deh Iya, gue accept bener. aja yang ini. Benar. Daripada gue sibuk nyari ribut sama orang buat postingan ya, Cin. Udah deh ya. Gue aja di kehidupan nakno gitu jadi sosialita kan, Cin gitu. Iya benar. Terus Ya udah, gitu. terus ada Bekti, terus ada anaknya Tora Sudiro kan dancer, Wet. Jadi gue melihat tuh wajahnya, ini anaknya Tora karena temen dance-nya, senior dance-nya ponakan gue. Jadi gue mengenali. So it's a very beautiful production. Oh, terus tadi gue mau cerita gini. Lo tahu kita dapat salam dari siapa? Dari siapa? Jadi tengah-tengah pertunjukan gue mau pipis nih. Jadi gue kan udah itu kan gue tampil paripurna dong dengan baju batik. Malam itu kan ceritanya mau nonton pertunjukan kan. Ya toh. Jadi gue udah rambut gue udah ngeblok gitu. Bouncy kayak rambutnya Ola Ramlan gitu kan. Gue mau pipis. Gue lagi turun naik tangga gitu ya sambil kan aduh gelap gitu ya. Terus disenterin gitu. Gue berusaha anggun. Tiba-tiba ada tangan gini. Awas jatuh. Terus gue nengok kan. Gue sibak kan rambut gue. Gitu, siapa nih gitu gambar tangan laki-laki karena kan berbulu gitu ya. Oh iya makasih, gue nengok Mas Rama Suprapto. Terus gue gini, Mas Rama gitu. Di sampingnya Mas Rama itu wajah langsung hai gitu, langsung gitu. Gue pikir Mita adiknya, ternyata maknya Tante Marini Sumarnis. Bukan dong. Beda orang.
Kok ada yang Marini Sardi. Siapa ya, Bo? Mamanya Mita. Iya, Tante Marini aja udah gitu. Marini aja. Tante Marini. Iya, oke. Terus udah gitu. Tante Iya. Marininya Mita. Ya udah Tante Marini benar. Terus Tante Marini. Kok di kepala gue ada nama belakangnya, Bo? Tante udah deh, Marini. terus Ya, Tante Marini gitu. Sumarno. Tante Marini bener. Sumarno gitu. Terus terus jadi gue berhenti dulu. Ih, seru ya pertunjukannya. Mau kemana kamu, mau pipis gitu. Terus dia sempat ngomong, yaudah nanti ngobrol. Terus begitu bubaran, kita ketemu di depan, kita wawancara bareng. Terus dia bilang gini, aku tuh suka lo nontonin kamu, podcast kamu sama Iwet. Dia bilang gitu. Mana dia? Sakit kan? Gue bilang gitu, dia flu, jadi dia nggak datang. Terus gini, aku tuh bukan penonton podcast loh, dia bilang gitu. Tapi penonton podcast kalian berdua, aku tuh suka loh, dia bilang gitu. Oh iya. Yang mana yang dia tonton? Yang duet apa Nggak. apa TikTok nih? Mulai yang dari tiap hari sama yang di platform sebelah. Dia bilang gitu. Aku nonton. Tante Marini itu juga main di Tutur Puan, nyanyi dia. Oh, nanti kita lihat berarti. Hah? Kok tutur? Itu bunga penutup abad nanti minggu depan. Oh. Capek banget ya Allah. Oh, tutur puan yang lu nge-MC ya? Iya. Oh iya. Marini Tapi- Surjo Sumarno. Iya, tapi Kan seneng ada ya. nama belakangnya. Nonton pertunjukan gitu ya, seneng ya. Seneng. Seneng ya. Gua ketemu Om Farhan. Ada Om Farhan. Ada Om Farhan. Dia Terus bilang gua- apa terus Om Farhan? Gue samperin dia gini, halo, terus dia gini, gimana, kapan nih ke Bandung? Terus gue lihat sampingnya dia istrinya, jadi gue pelukan lama sama istrinya karena udah lama aja Mbak ya. Terus tapi abis itu ya udah, dia udah digiring ke tempat lain, gue digiring ke tempat lain karena kan abis selesai itu kita udah diminta bikin testimoni ini itu gitu. Terus selama momen-momen itu siapa yang nemenin lo? Rame-rame kan kita nonton pagelaran 6.000 kapasitas ruangannya Kak Iwet. Hebat sampai tahu loh kapasitasnya Indonesia Arena 6.000, luar biasa. Karena Bangga. diinfo sama Marcel sang LO. Oh, Marcel. LO-nya Marcel. Marcel itu juga aduh rasanya tuh pengen gue peluk deh. Marcel itu baik banget Dewet. Kenapa dia baiknya? Dia atentif, dia ngejagain gitu. Om Dave sebelum selesai gitu. Om Dave, aku udah di depan pintu ya. Aku tungguin Om Dave. Nanti kita mohon izin, minta waktunya. Aku mau foto sebagai bukti. Oke, gitu. Aku minta testimoni boleh, Om Dave, boleh. Om Dave, aku minta tanda tangannya di kertas persetujuan boleh, Marcel. Aduh, Marcel manis banget. Marcel, kamu sekolah atau apa? Iya, aku lagi magang gitu. Oh iya. Sudah nawarin Berarti dia kalau gitu ini apa tuh namanya intern. Dia masih kuliah masih kuliah. Iya, intern gitu. Marcel dia nawarin gitu. Om Dev besok mau nonton lagi gitu. Enggak deh Marcel, besok aku mau ada kegiatan lain. Oh iya, Om Dev mau jalan-jalan dulu nggak di sini? Enggak, aku gitu. Oh, bisa nonton lagi sebenarnya. Kalau Marcel sih kayak nggak tahu kalau lo ya. Kalau gue mau ditawarin lagi karena gue baik kali. Marcel ya. Marcel. Oke. Rambutnya keratang. Tadinya gitu. gue sempat mau tes jimat. Gue tuh tadinya sempat mau gini ke Marcel. Marcel, do you think you mind kalau kamu ajak aku ke backstage? Aku pengen ketemu cast-nya gitu. Gue tadinya mau tes jimat, gue mau gitu. Tapi gue pikir, terus gue tuh salah pakai sepatu, ngerti nggak lo? Gue pikir gue akan parkir di deket area red carpet. Gue pikir tuh nonton pertunjukan ada red carpetnya. Jadi gue pakai sepatu hak gue, Beb. Lu tahu dong. Iya. Sementara gue parkirnya di samping Hotel Mulia. Jalannya kan lumayan tuh. Lecet, kaki Eke, ya.
lecet kaki gue pengen so cantak, taktok begitu. Jadi gue udah jalan juga udah semi all black, jadi gue lah gitu. Oh, parkir di samping Hotel Mulia tuh ya. Gitu deh. Tapi it's a very beautiful night. So Oke, good to know ya. dan sebelah bangku gue tuh kosong loh. Itu kan jatah undangan loh. Iya, benar. Tapi kan nggak apa-apa, gue nggak datang kan. Iya, lo namanya sakit daripada lo nularin satu Indonesia Arena gimana? Iya kan, ntar 6.000 orang tiba-tiba sakit flu gara-gara gue. Ya, kalau tahun depan ada lagi, gue mau nonton. Lo mau nonton lagi ya? Ya. Oke, bagus. Oke, good job. Ya, jangan lupa ini 789.000, kita harus tetap 1 juta likes. Baru jam 7:54 menit, jadi masih ada waktu. Terus lu tahu Kenapa? Andai ada lu ya, lu bisa mentertawakan kebodohan gue bersama malam itu ya. Tapi ini bersangkutan dengan sponsor, tapi jangan marah ya. Ini kan gue mentertawakan diri gue ya. Oh iya. Gue mentertawakan diri gue. Kan itu Iforte mempersembahkan gitu kan ya. Gue kan sok iya aja gitu ya, sok ngerti aja nonton pertunjukan gitu kan. Kan temen gue nanya gitu. Oke, temen lo nanya ya, temen gue nanya, ini kan hikayat Nusantara gitu, kayaknya dia mau ngetes gitu ya pengetahuan kebudayaan gue gitu. Tahu nggak ini dari mana nih tariannya? Tahu dong, gue bilang ini kan tari Jawa gitu. Apa tariannya? Ini dong, ini. Jadi dia banyak begitu. Which nggak semua tari-tarian itu gue tahu. Ya, jadi emang udah banyak nggak taunya lah gue gitu ya. Gue mah basic aja. Ini kayaknya seirian deh. Bukan dong gitu. Ini Banyuwangi. Oke, santai gitu. Ini tari pendek deh. Bila lo bukan, ini Padang. Oke, relax, tenang, santai semuanya gitu. Ini injit semut kok bisa dari Papua. Santai, tenang. Oke, lo paling hebat gitu. Terakhirnya kan jatah sponsor Iforte gitu. Hebat ya mereka bisa bikin gini. Iya, gue gini. Ini tuh apa sih? Itu perusahaan apa sih ini? Menurut kamu apa? Kok gitu. Terus gue lo tanya ke dia gantian, lo tanya. Gue nanya kan itu kan mempersembahkan kan berarti yang ngeduitin dia. Karena maksud gue, Bo, itu yang terlibat banyak sekali, Wet. Itu tuh bukan production murah loh. Iya kan? Di kepala on my simple mind gitu ya. Ini tuh pasti production yang mahal banget gitu. Jadi kan gue gini, hebat ya si Iforte ini ya. Kamu tahu ini perusahaan apa? Tuh dong, gue bilang gitu. Gue ya belagu kayak kan berusaha dari tadi gue salah, masa sih Iforte doang gue kagak tahu ya, Nek. Tahu dong. Gitu. Apa emang? Gue ini kan? Lu nggak 100% salah kok. Terus gue lempengin gue gini. Terbukti ya yang punya duit mau sponsor tuh memang Nicole yang gini ya. Terus dia lihat gini, tunggu sabar. Terus masuk tuh di penutup yang bendera-bendera Indonesia, masuk tuh apa tuh menara-menara gitu, tiang-tiang gitu, ada parabolanya. Menurut kamu ini apa? Menara. Biasanya menara untuk apa? Dipanjat mungkin? I don't know. Internet dong, kok gini. Ngapain dia? Sponsornya dong kali. Gue gini, si teh roken. Kok dia bisa mau ya sama lo? Mojong lo. Terus gue
jadi dia sih udah gue tinggal sih gue gini. Duh, nggak deh, kayaknya nggak bisa nih gue. Terus gue sok ini dong, gila loh, kan gue penyiar Aduh, bertahun-tahun ya Allah, ya, MC biasa menjahit pesan. Terus gue gini, oh now I understand, itu sebabnya ya kenapa ini tuh cuplikan Hikayat Nusantara dari Sabang sampai Merauke, karena sinyalnya dia menjangkau dari Sabang sampai Merauke. Dia cuma gini, dah. Ya, biasa aja kali, biasa banget, mukanya biasa aja mukanya. Gue sih nggak bisa sih gue. Udah salah masih nyolot tuh menurut gue kayak, oh lo enggak sih. Iya, gue enggak sih. Gue nggak bisa kayak, oke, ternyata kita temen aja. Tau gue dong, ya. Gue mah gas aja dulu. Makanya gue bilang, gue tuh bagus, gue udah bertobat, ya udah tua. Kalau nggak tuh gue bisa. Kadar gue ngegas tuh udah kayak Emil Mario, tau gak lu? Gue mah gas aja dulu. Gas aja dulu. Nanjak turunan gue gas. Emang pesona Bunaken tuh nggak ada yang bisa ngalahin. Belum. Lo boleh pilih, lo mau pesona Bunaken atau pesona Manado tua? Belum lagi ya, Cin. Belum lagi kan. Aduh, Itu kan Tuhan, pertunjukan mulai jam 7 ya. Terus kan ada kuisnya gitu, sepanjang pertunjukan ada kuis. Ini lagu apa? Dari daerah mana? Kan lama-lama capek ya, Bo. Gue tuh kayak udah mulai capek gitu. Otak gue tuh panas gitu, harus mencerna. Terus ada lagu ini, si doge. Ini lagu dari mana? Gue kan gini dong, gue udah mulai ngantuk tuh, mata gue udah mulai wang, udah mulai gitu. Sulawesi deh, kayak Manado deh, kayak Ambon ya, Ambon, gue begitu. Terus begitu, dengerin, makanya kalau nonton tuh didengar, jangan cuma pakai mata. Butet, begini, harus tunggu ref kalau gue baru gue bisa tahu. Tetap dijawab, tetap nyolot. Nyolot dah. Lah kalau dia cuma si doge aja, mana gue tahu dia dari mana. Kalau dia udah nyampe di Butet, gue udah tahu. Karena kalau di Manado, Noni bukan Butet. Sabar ngapa? Keren, si doge. Ya, si dogenya kan lama, si doge. Gue udah gini, buruan nyampe ke ref nih, gue pengen tahu jawabannya. Nah, sama gue juga mau bilang deh, sama Iforte, ditulis dong di Megatron, ini tuh hikayat apa dari daerah apa gitu. Jadi kita tuh nggak repot bak buah manggis. Halo? Capek deh. Udahlah, gue harus tahu ini baju siapa yang bikin, desainernya. Banyak banget kegiatan gue malam itu. Udah gue lecet, udah gue mesti so centang biar dilamar. Emang lu dari situ dilamar belum? Emang lu dari situ belum? Ya iyalah, lu mah hebat, wet. Lu tuh emang double standar, tau gak lo? Coba kalau gue yang kayak gitu, lu pasti marah sama gue. Ya udah pasti. Tuh ya. Tapi kalau dia, lu terima aja, lu cinta malah. Iya. Ya kan karena baru, gue juga. Ya karena baru itu kan ibarat lagu masih referen. Nanti kalau udah nyampe Butet baru gue melolong Butet. Sekarang baru nyampe di Sidoge. Tenang aja lo. Aduh capek. Aduh, gue keringetan loh. Oke lah, udah jam 8:03, gue mesti siap-siap. Oke lah, makasih banyak ya. Ya udah, buat ketawa-ketawanya. Sehat-sehat ya, Ber. Iya, banyak-banyak baca RPUL ya biar tahu lagu-lagu daerah. Apa tuh maksudnya?